Perseteruan tiga serangkai antara Michael Villarreal, Luisa Ibbotson, dan Sofia Lajuba tampaknya bakal memasuki babak baru yang makin panas. Persidangan gugatan cerai Michael terhadap Luisa akan disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu pihak Luisa justru tetap ingin menunda perceraiannya dengan Michael karena masih banyak masalah yang dianggap belum beres. Menurut pihak Luisa, Michael hanya menginginkan... Selamat sore pemirsa, kembali lagi saya Herlina menjumpai Anda dalam tangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di tanah air. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, tentunya dari orang-orang terkenal yang telah dihimpun oleh tim liputan kami. Nah pemirsa, langsung saja kita jelang kilasan sore ini. Krisdayanti mampu membuat penonton konsernya di Hard Rock Cafe Bali tetap nyaman hingga akhir, meski sempat 2 kali terjadi gangguan pemadaman listrik. Untuk kesekian kalinya pasangan Sofia Lajuba dengan Michael Villarreal menyatakan siap akan menikah meski harus tertunda. Bahkan Sofia menyatakan bahwa pro dan kontra skandalnya tersebut adalah hal yang biasa dialami banyak orang. Pemirsa, Cek dan Dicek bersama KD Production menggelar tur 6 kota, bercahaya bersama KD dan Cek dan Dicek. Ikuti acaranya di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Denpasar, dan Bandung. Saksikan penampilan saya di 6 kota dalam rangkaian Bercahaya bersama saya Krisdayanti dan Cek and Recheck. Meskipun sempat mengalami 2 kali gangguan pemadaman listrik, namun konser Krisdayanti di Bali tetap memukau sekitar 800 penggemarnya yang memadati Hard Rock Cafe di Pulau Dewata itu. Konser Krisdayanti di Bali sempat menghadapi persoalan genting. Saat konser berlangsung Minggu malam 1 Agustus di Hard Rock Cafe, 2 kali diva Indonesia itu harus berhenti menyanyi gara-gara mengalami gangguan aliran listrik yang bersumber dari genset. Peristiwa itu mengingatkan kejadian yang sama di Singapura bulan lalu, saat Krisdayanti tampil di depan ribuan penggemarnya dalam konser di Sunset Convention Hall di kota dunia tersebut. Pemadaman aliran listrik untuk lighting dan sound system pertama kali terjadi ketika Krisdayanti baru menyanyi 4 buah lagu. Setelah gangguan bisa diatasi, Krisdayanti kembali melanjutkan konsernya. Namun tidak berapa lama gangguan pemadaman kembali terjadi. Pemadaman itu juga terjadi ketika Krisdayanti tengah beraksi di atas panggung. 15 menit kemudian keadaan sepenuhnya baru bisa diatasi. Krisdayanti kembali melanjutkan konsernya hingga akhir. Setelah selesai, Ketua Panitia Konser Fani Ramasari menyelenggarakan konferensi pers. Atas nama penyelenggara presenter tayangan Cek dan Dicek itu, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penonton, khususnya warga Bali atas kejadian yang memprihatinkan tersebut. Fani tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh penonton yang tetap setia, memberikan dukungan hingga konser berakhir menjelang tengah malam. Dia juga memberi penghargaan khusus kepada manajemen Hard Rock Cafe yang memahami kesulitan yang dihadapi dan ikut bersama-sama mengatasi masalah teknis sehingga konser dapat berlanjut. Ini sendiri yang kita selenggarakan, ini yang pertama kali. Jadi benar-benar musibah lah ya. Kita masih belum tahu gitu. Kita harus benar-benar cari tahu apa penyebabnya. Yang mengagumkan penonton adalah ketenangan dan ketegaran Krisdayanti mengatasi situasi genting malam itu. Kejadian 2 kali mengalami gangguan teknis tidak membuatnya putus asa. Dia tetap tampil ceria dan memukau penonton yang memadati Hard Rock Cafe. Didukung Erwin Gutawa, Krisdayanti tampil membawakan 18 lagu yang kebanyakan diambil dari album terbarunya Cahaya. Bali adalah kota kelima yang menjadi tempat pagelaran tur konser kelas Might Bercahaya bersama KD dan CR di 6 kota di Jawa dan di Bali. Kota ke-6 atau kota terakhir penyelenggaraan tur konser ini adalah Bandung. Malam ini konser Krisdayanti tersebut digelar di Gedung Sabuga, Bandung. Tur konser Krisdayanti tersebut diselenggarakan oleh Cek dan Dicek bekerja sama dengan KD Production. Sebagai rangkaian acara memperingati ulang tahun ke-7 tayangan Cek dan Dicek di RCTI dan ke-6 tabloid CR. Di Bali seperti di 4 kota sebelumnya yakni Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo, acara meet and greet yang berisi kegiatan lomba nyanyi dan lomba dandan ala KD
serta lomba presenter cek dan recheck juga mendapat sambutan meriah dari para penggemar Krisdayanti di sana. Antusiasme peserta yang kebanyakan dari kalangan remaja mengharukan Krisdayanti. Mereka mengikuti acara tersebut penuh semangat dan persiapan yang sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan 4 kota sebelumnya, Bali merupakan kota yang syarat dengan ujian bagi rombongan tur konser Krisdayanti. Bukan hanya gangguan pemadaman aliran listrik dari genset. Sehari sebelum konsernya di Bali, mata Anang Hermansyah bengkak dan merah meradang akibat tertular sakit mata. Dia rupanya tertular sakit mata dari Krisdayanti yang mengalami hal itu sebelum berangkat memulai konser. Ini kayaknya aku kenanya mulai kemarin semenjak kita konser kota ketiga. Itu sebenarnya mataku udah sakit tuh. Cuman aku cuekin. Pas kota Jogja sama Solo itu mulai parah. Nah, nyampe di Denpasar ini ternyata udah bener-bener confirm ini sakit mata. Namun sakit mata yang dialami suami Krisdayanti itu tidak menghalangi Anang untuk tampil berduet bersama istrinya. Maklum saja selama ini penampilan duet tersebut paling diminati penonton karena selalu berhasil menjadi klimaks konsernya. Para penonton umumnya tergugah oleh penampilan mesra mereka dengan adegan berdekapan, berpelukan, dan bahkan berciuman di atas panggung. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dari Cek. Ketik saja CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp1 juta. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Drama perseteruan antara Michael, Luisa, dan Sophia Latjuba tampaknya bakal memasuki babak baru yang makin seru saja. Sabtu lalu, pasangan Sophia Latjuba dan Michael Villarreal tetap menegaskan akan menikah dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Luisa juga bersikeras untuk mempertahankan pernikahannya. Perseteruan 3 serangkai antara Michael Villarreal, Luisa Ibbotson, dan Sophia Latjuba tampaknya bakal memasuki babak baru yang makin panas. Persidangan gugatan cerai Michael terhadap Luisa akan disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu pihak Luisa justru tetap ingin menunda perceraiannya dengan Michael karena masih banyak masalah yang dianggap belum beres. Menurut pihak Luisa, Michael hanya menginginkan perceraian tanpa mempertimbangkan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah bagi anak yang dikandungnya. Yang bersalah tuh menurut Luisa adalah Michael. Dan Michael sendiri di kantor pengacaranya pernah menyatakan bahwa dia yang salah, dia minta maaf kepada Luisa dan segala macam. Tentunya seluruh materi gugatan itu akan ditolak oleh Luisa. Di sisi lain, dalam konferensi pers yang digelar Sophia dan Michael di Hard Rock Cafe Jakarta Sabtu lalu, untuk kesekian kalinya menegaskan akan tetap melangsungkan pernikahan meskipun harus tertunda dari jadwal semula, yaitu tanggal 18 Desember mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Sophia membantah bahwa dia merebut suami orang. Namun rasanya bakal sulit baginya untuk mengubah opini sebagian masyarakat bahwa ia memang merebut suami orang. Setidaknya ia telah berselingkuh dengan suami orang yang sedang mengandung anak tercintanya. Bagi Sophie, pro kontra yang terjadi saat ini merupakan hal yang biasa. Karena orang tidak tahu duduk persoalannya. Selain itu menurut Sophie, kasus semacam ini sebenarnya sudah umum terjadi di mana-mana. Hanya kebetulan menimpa dirinya saja yang notabene adalah orang terkenal, maka masalah ini jadi diributkan orang. Menurut saya Sophie agak-agak lebih sadar ngalah deh, soalnya mereka tuh udah suami istri, jadi untuk yang terbaik karena Luisa juga lagi hamil, soalnya Sophie sendiri juga seorang ibu kan. Biar bagaimanapun, mestinya Sophia lihat lah dia udah punya dia udah punya istri, ya
nggak usah lah sama Michael gitu loh. Kayaknya Sofia nggak tahu diri banget ya. Soalnya udah tahu dia udah punya istri gitu Michaelnya. Jadi buat apa sih mesti sama si Michael gitu loh. Kayak nggak ada cowok lain aja. Selayaknya lah Louisa.